Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi bab mawaris yang beberapa waktu yang lalu kita telah membahas sampai beberapa pertemuan. Nah, kali ini anak-anak sekalian, mari kita ikuti lanjutan materi bab mawaris. Sebelum kita lanjutkan, Bapak juga mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan kita. Tentunya karena sekarang masih pandemi, jadi kalian tetap harus kalau kemana-mana pakai masker, harus sering cuci tangan dan juga jaga jarak. Anak sekalian, beberapa hal tentang bab mawaris ini kita telah membahasnya ya, beberapa pertemuan. Itu semua bagian dari teori-teori ya, cara menghitung harta waris. Nah, oleh karena itu, mari kita simak, kita ikuti ya. Bahkan kalau bisa untuk pertemuan sekarang ini kalian menyiapkan kertas atau buku ya, kemudian siapkan juga alat tulisnya, karena pada pertemuan sekarang kita akan coba latihan menghitung harta waris. Anak-anak sekalian, bagaimana cara menghitung harta waris? Cara menghitung harta waris itu ketika dalam suatu keluarga misalnya ada yang meninggal dunia, maka tentu langkah pertama yang harus dilakukan ketika akan menghitung harta waris adalah kita identifikasi siapa-siapa ahli warisnya dalam keluarga tersebut. Tentu kita sudah belajar ya beberapa pertemuan yang lalu siapa saja ahli waris itu. Nah, kita identifikasi. Misalkan suami meninggal, ada istrinya ya kan? Nah, ada ibunya, ada bapaknya, ada anak-anaknya dari yang meninggal itu. Terus kita identifikasi. Nah, setelah kita identifikasi, kemudian berikutnya adalah kita tentukan dari ahli waris yang ada ini, mana ahli waris yang terhalangi oleh ahli waris yang lain. Ya, masih ingat pertemuan yang kemarin bahwa ada istilah hijab gitu ya, ahli waris yang terhalang. Nah, kalau ada ahli waris yang terhalang, maka tentu kita beri tanda silang atau apalah, berarti dia musuh ahli waris tapi nggak dapat karena terhalangi ya. Nah, sehingga nanti akan tersisa ahli waris yang pasti akan dapat ya kan. Nah, pasti akan dapat. Nah, dari ahli waris yang pasti dapat ini pun masih kita pilah lagi. Kenapa? Karena kemarin sudah dibahas juga bahwa ahli waris itu ada dua macam. Ada yang ahli waris dzawil furud ya kan? Ada yang ahli waris asobah. Nah, gitu. Jadi kita pilih lagi mana ini ahli waris yang ada ini, mana yang dzawil furud siapa-siapa. Nah, kemudian yang asobah siapa-siapa. Nah, karena nanti cara pembagiannya tentunya untuk dzawil furud dan asobah itu berbeda kan? Nah, berbeda. Nah, itu kemudian setelah sudah teridentifikasi ahli warisnya, yang dzawil furud sekian orang, yang asobah sekian orang, maka kemudian kita tentu menentukan harta warisnya. Ya, harta waris dari almarhum atau almarhumah ini apa saja. Itu pun tentu kita kalau dalam prakteknya nanti di
di masyarakat atau di keluarga kita, tentu itu pun harus diidentifikasi, ya kan? Harta peninggalannya itu apa saja? Tentu pastilah bukan hanya berupa uang peninggalan itu, ya kan? Harta waris itu pada pertemuan kemarin sudah dibahas. Harta waris itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk rumah, kendaraan, aset-aset yang lainnya gitu kan. Nah, yang banyak itu kemudian kita identifikasi. Nah, kemudian kita sepakati dulu, dihargakan. Kira-kira rumah ini harganya berapa? Kita tulis, gitu kan. Kendaraan ini harganya berapa? Kita tulis. Ada sawah dan lain sebagainya. Kita tulis sehingga nanti yang muncul adalah harta waris itu berupa sejumlah nilai uang, gitu kan. Meskipun realnya nanti masih berbentuk barang, tidak harus mesti dijual dulu, tidak mesti, tapi dikeluarkan nilainya. Nah, berarti nanti sekarang sudah ahli warisnya sudah teridentifikasi, kemudian harta warisnya sudah terjumlah sekian. Nah, gitu kan. Nah, setelah itu mari kita coba menghitungnya. Nah, ini kita lihat contohnya di papan tulis ini ya. Contohnya. Nah, sebelum kita bahas ini, anak-anak sekalian perlu tahu nanti cara menghitung harta waris itu ada 4 macam cara. Ada 4 macam ya caranya tuh. Kenapa beda-beda? Tergantung kasusnya nanti. Tergantung kasusnya. Makanya nanti ikuti terus ya. Ikuti terus. Nah, yang pertama yang kita bahas cara asobah. Cara asobah. Apa cara asobah itu? Cara asobah itu adalah ketika ahli warisnya itu ada asobahnya, ada ahli waris asobah. Tentu ada zawil furudnya juga ada zawil furud, kemudian ada asobahnya. Nah, maka ketika ada zawil furud dan asobah itu nanti kita namakan cara penghitungannya adalah cara asobah. Ya, kalau ahli warisnya sih nanti ada asobahnya, ada zawil furudnya. Nah, masih ingat asobah itu siapa? Nah, contohnya misalkan ketika ada anak laki-laki itu kan asobah, ya. Nah, ketika ada anak perempuan tapi juga ada anak laki-lakinya, masih ingat itu asobah bi ghairihi. Itu juga sama nanti caranya cara asobah. Nah, gitu ya. Nah, seperti contoh di papan tulis ini kita coba cara asobah. Itu cara yang pertama. Ini cara asobah ini Bapak katakan cara yang nanti ketika perhitungannya paling gampang, paling mudah. Nah, ketika ahli waris itu ada asobahnya, itu sangat mudah harta waris itu dibagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini contoh. Kalian nanti kalau dalam soal-soal untuk menghitung harta waris, nah itu biasanya soal itu berbentuk uraian, bisa juga pilihan ganda sebetulnya, tapi kalimat-kalimat soalnya itu diurai gitu ya, seperti alur sebuah cerita lah gitu ya. Contoh, nah di sini seseorang meninggal dunia, kemudian orang tersebut meninggalkan ahli waris tentu. Ya. Ahli warisnya dalam contoh ini misalnya terdiri dari seorang istri, istrinya ada 1, sebetulnya 2 juga boleh, 3 juga boleh. Ini contohnya 1 istri ya. Seorang istri berarti yang meninggal bisa ditebak ya, yang meninggal berarti suaminya kan, suami si istri ini meninggal. Nah, suami meninggal seorang istri ahli warisnya. Kemudian ibu, nah, masih ingat ibu dari siapa nih? Ibu dari almarhum tentunya. Ibu dari yang meninggalnya itu masih hidup ibunya. Kemudian si yang meninggal juga, si suami meninggal itu punya 2 anak laki-laki. Anak perempuannya ada nggak Pak? Nggak ada. Contohnya nggak ada. Ini contoh soal pertama ini anaknya cuma 2 dan itu laki-laki semua. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan harta warisnya setelah dihitung, dijumlah dan sebagainya itu anggap saja ini contoh harta warisnya adalah 240 juta rupiah. Nah, hitunglah bagian masing-masing. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita sudah ada di sini ahli warisnya, kemudian harta warisnya juga sudah ada. Nah,
Bagaimana cara menghitungnya? Coba, ini dikatakan kasus ini cara asobah. Kenapa? Kita lihat ada ahli waris asobah, yaitu 2 anak laki-laki. Anak laki-laki itu 1, 2, 3 berapapun, kalau laki-laki semua pasti asobah. Jadi cara asobah. Nah, cara menghitungnya adalah ahli waris yang ada itu kita tulis. Ya, di sini kan ada 3 macam ya, ada istri, ada ibu, ada anak laki-laki. Ya. Kalau ada ahli waris asobah, maka nanti cara menulisnya ahli waris asobah itu kita taruh di paling akhir. Ya. Di sini istri, ibu, 2 anak laki-laki. Yang asobah adalah 2 anak laki-laki. Maka kita taruh paling akhir. Kenapa paling akhir? Masih ingat bahwa bagian asobah adalah sisa, ya kan? Sisa harta waris dari setelah dibagi zawil furud. Nah, gitu ya. Maka kita tulis orang-orang ahli warisnya itu 1 istri, ya kan? Kemudian kedua ibu. Nah, ibu kita tulis ibu. Nah, yang ketiga 2 anak laki-laki. Terus nomor 3 2 anak laki-laki. Nah, gitu ya. Nah, cara menghitung atau cara menjawab berapa dapat bagiannya masing-masing itu kita tidak boleh langsung istri dapat sekian juta Pak, nggak bisa begitu. Dari mana sekian juta itu? Maka kita langkah pertamanya setelah kita identifikasi ahli warisnya, maka kita harus bisa menentukan ya, berapa bagian masing-masing tuh. Berapa bagiannya, masih ingat? Makanya nanti kalian kalau lupa atau nggak hafal itu kalian lihat lagi deh. Untuk latihan-latihan begini sih boleh melihat pada pertemuan kemarin, atau syukur-syukur waktu itu kalian tulis bagian-bagian zawil furud, ya kan? Ada yang bagian setengah, ada bagian 1/4, ada bagian 1/8, ya kan? Nah, itu kamu identifikasi itu, kamu lihat-lihat di situ kalau belum hafal ya. Nah, misalkan istri, nah, berapa bagian istri ini? Nah, berapa bagian? Nah, istri ini berapa bagian? Untuk menentukan istri berapa bagian itu tentu lihat kasusnya. Ini yang meninggal punya anak tidak? Oh, ya kan? Nah, yang meninggal punya anak tidak? Coba dilihat. Ini kira-kira yang meninggal punya anak nggak? Si suami yang meninggal itu. Ini ada 2 anak laki-laki kan? Nah, coba dilihat, kalau kalian masih ragu, dilihat di bagian-bagian istri itu. Nah, istri bagiannya ada 2 kemungkinan kan? Istri itu mungkin bagiannya 1/4, ya kan? Mungkin juga istri ini bagiannya 1/8, ya kan? Tergantung kasusnya. Kasusnya di sini yang meninggal punya anak, berarti masih ingat istri dapat berapa? Istri dapat 1/8, ya kan? 1/8 bukan 1/4. Kenapa nggak 1/4 Pak? Karena yang meninggal punya anak. Kalau yang meninggal nggak punya anak, baru nanti istri dapat 1/4. Itu dia. Nah, sekarang ibu, berapa bagian ibu? Coba dilihat, kalau nggak hafal dilihat dulu deh, nggak apa-apa kalau latihan-latihan, tapi nanti sebaiknya dihafal, karena kalau ulangan, ya kan, kalau ujian, ya nggak boleh lihat buku kan, ya. Tapi sekarang karena latihan boleh deh dilihat. Ya, ibu masih ingat coba, ibu itu ada 2 kemungkinan bagiannya, mungkin 1/3, ya kan, mungkin setengah jadi 1/3 berapa? 1/6, ya kan? Coba dilihat lagi di bukunya. Ini kasusnya si yang meninggal punya anak, maka bagian ibu bukan 1/3 tapi separuh dari 1/3. Berapa? 1/6. Nah, kita tulis bagian ibu 1/6. Nah, gitu. Jadi cara menentukan bagian harus bener ini. Kalau menentukan bagiannya salah, hasilnya pasti salah kan? Jadi harus betul, yakin betul bahwa ini 1/8, ibu 1/6. Nah, baru nanti kemungkinannya benar hasilnya. Nah, sudah. Istri 1/8 karena ada anak yang meninggal, ini punya anak. Ibu 1/6 karena yang meninggal punya anak. Nah, sekarang 2 anak laki-laki. Nah,
dua anak laki ini bagiannya adalah asobah, sisa, ya kan? Asobah. Nah, maka kita tulis aja asobah biar jelas. Nah, ya kan? Jadi istri 1/8, ibu 1/6, dua anak laki-laki asobah. Nah, karena ini cara asobah, tadi Bapak katakan cara yang paling gampang. Kenapa? Karena bisa langsung dikalikan dengan harta warisnya. Jadi 1/8 langsung aja kali 240. Wah, nona terlalu banyak, JT aja deh, juta gitu ya. 1/6 kali 240 juta. Nah, gitu caranya. Asobahnya gimana Pak? Ya nanti sisanya. Oh, ya kan? Asobah ini sisa. Biar lebih jelas ya, sisa. Nah, karena latihan boleh deh pakai kalkulator juga boleh. 240 dibagi 8, kan begitu kan? Berapa hasilnya? 240 bagi 8 itu adalah 30 juta. Ya, 30 juta. Coba nanti bisa dihitung pakai kalkulator ya. Nah, berarti itu nanti bagian istri adalah 30 juta dari harta waris itu. Nah, sekarang ibu 1/6. Jadi 240 juta dibagi 6. 24 bagi 6 deh. 4. Jadi jumlahnya adalah 4 berapa? 40 juta, benar. Ya, 40 juta. 40 juta untuk bagian ibu, 40 juta. Ah, tinggal dijumlah aja. Berarti jumlahnya berapa? 70 juta. Ya kan? 70 juta untuk dua orang ahli waris ini. Nah, harta warisnya ada 240. Berarti sisanya berapa? Oh, tinggal ya 240 dikurangi 70. Berarti tinggal 100 berapa? 170 bahkan ya. 170 juta. Nah, 85 jutaan gitu ya. Nah, itu caranya. Baik. Terima kasih. Kita coba sekarang latihan. Nah, latihan dengan hampir sama nanti ininya. Cara penyelesaiannya hampir sama. Karena latihan kita agak disingkat aja ya. Jadi contoh B misalnya, ahli waris langsung aja deh. Ahli waris terdiri dari 1, 2, 3. Kalau tadi istri, coba sekarang diganti istrinya, diganti suami. Ahli waris terdiri dari suami. Kalau ini ibu, diganti sekarang bapak. Ya. Nah, kemudian ininya masih, coba ininya satu deh, satu anak laki-laki. Nah, gitu kan? Satu anak laki-laki. Harta warisnya misalnya gini, harta waris 240 juta. Misalnya ya, harta warisnya 240 juta. Ahli warisnya terdiri dari 3 orang. Berarti yang meninggal siapa nih? Istri yang meninggal. Ya kan, yang meninggal istri. Ahli warisnya misalnya suami, bapak, 1 anak laki-laki. Nah, pertanyaannya coba hitung bagian masing-masing. Ya, hitung bagian masing-masing. Nah, itu ya. Silakan anak-anak sekalian dikerjakan tugasnya, satu soal aja deh.
satu soal aja dulu. Kemudian ditulis di buku, kemudian difoto kirim ke Bapak melalui LMS tentunya ya. Nanti akan Bapak perintahkan soalnya di LMS gitu ya. Baik, demikian pertemuan sekarang ya, mudah-mudahan sedikit tapi bisa dipahami. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan datang. Ini masih agak panjang ini karena cara asobah pun nanti ada beberapa contoh lagi yang agak sedikit berbeda, tapi masih dalam irama cara asobah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengerjakan, semoga bisa dipahami dan jawabannya benar. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.